Pemerintah kini tengah melakukan penyesuaian sistem pembayaran yang bukan hanya mencakup rapel gaji, tapi juga mekanisme kenaikan berkala untuk menyesuaikan dengan APBN ke 2025. Artinya, tidak semua penerima akan mendapatkan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Ada pengelompokan penerima berdasarkan usia, masa kerja, dan status pensiun aktif atau non-aktif struktural. Jadi, wajar jika beberapa rekening belum menunjukkan perubahan hari ini karena data masih dalam tahap validasi di sistem Taspen dan PTA Sabri. Namun yang paling menarik dan sekaligus membingungkan banyak orang adalah adanya kabar bahwa penerima usia 65 tahun ke atas hanya akan mendapat rapel dengan nominal terbatas dibandingkan kelompok lain. Ini bukan tanpa alasan. Menurut keterangan dari sumber resmi, kebijakan ini diambil karena adanya penyesuaian formula baru dalam skema pembayaran rapel tahun 2025 agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi semua pensiunan. Jadi sebelum Anda merasa khawatir atau kecewa, mari kita bahas bersama secara lengkap apa isi keputusan pemerintah terbaru ini. Siapa saja yang berhak menerima rapel penuh, dan bagaimana cara memastikan nama Anda benar-benar masuk dalam daftar penerima November tahun 2025? Karena kali ini kejelasan informasilah yang akan menentukan apakah saldo Anda bertambah atau tetap diam di tempat. Sekarang mari kita mulai membahas inti dari semuanya. Setelah berbulan-bulan menunggu kabar pasti, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama PT Taspen dan Asabri resmi menetapkan skema pembayaran rapel gaji pensiunan yang akan dicairkan pada bulan November tahun 2025. Tapi sebelum kita berbicara tentang nominal dan teknis pencairannya, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya yang terjadi di balik layar. Mengapa pencairan ini menjadi salah satu topik paling ramai diperbincangkan sepanjang tahun ini? Jika kita menengok ke belakang, pada awal tahun 2025, banyak harapan muncul dari kalangan pensiunan, terutama setelah adanya wacana penyesuaian gaji pokok SN, aktif yang otomatis berdampak pada penyesuaian gaji pensiunan. Saat itu banyak yang menduga bahwa kenaikan akan langsung diterapkan mulai pertengahan tahun. Namun kenyataannya proses administrasi dan validasi data memakan waktu lebih lama. Diperkirakan pemerintah harus memastikan bahwa seluruh data penerima benar-benar akurat, terutama bagi para pensiunan yang telah berusia lanjut, atau yang datanya masih perlu diperbarui karena perubahan status keluarga, rekening BAN, atau dokumen kepesertaan Taspen dan Asabri. Hal inilah yang membuat sebagian besar rapel tertunda hingga menjelang akhir tahun. Tapi yang membuat banyak orang terkejut adalah keputusan baru yang menetapkan adanya pembagian kelompok penerima berdasarkan usia dan kategori pensiun. Pemerintah menyebut langkah ini bukan untuk membeda-bedakan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara tahun anggaran ke-2025. Dengan kata lain, ada pertimbangan besar di balik jumlah yang diterima masing-masing kelompok pensiunan. Untuk kelompok pensiunan di bawah usia 65 tahun, sebagian besar masih masuk dalam kategori penerima rapel penuh. Artinya, mereka akan menerima rapel berdasarkan selisih kenaikan gaji pensiun yang dihitung dari periode Januari hingga Oktober tahun 2025. Namun, bagi kelompok usia 65 tahun ke atas, ada kebijakan baru yang disebut sebagai penyesuaian nominal berbasis umur produktif dan tanggungan. Istilah ini memang terdengar teknis, tapi sederhananya begini. Pemerintah menganggap bahwa semakin lanjut usia seseorang, maka kebutuhan dasarnya akan disesuaikan dengan pola pengeluaran rata-rata dan tingkat ketergantungan keluarga yang menurun. Oleh karena itu, kelompok usia ini akan menerima rapel dengan nominal berbeda, bukan karena dikurangi secara sepihak, tapi karena perhitungan baru yang berbasis data dan rata-rata nasional.
Namun, tentu saja kebijakan seperti ini tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat, terutama oleh para pensiunan yang sudah bertahun-tahun setia menunggu haknya. Banyak yang merasa bahwa tidak seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia, karena gaji pensiun adalah hak yang telah diperjuangkan sejak masa aktif. Pemerintah pun menyadari bahwa kebijakan baru ini harus disosialisasikan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, tim dari Taspen dan Asabri telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk BKN dan Kemenkau, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai cara perhitungan dan dasar hukumnya. Salah satu poin penting yang sering diabaikan publik adalah bahwa pencairan rapel tidak hanya berkaitan dengan kenaikan nominal, tetapi juga dengan proses verifikasi status penerima. Banyak kasus di mana data penerima ganda rekening sudah tidak aktif atau bahkan penerima sudah wafat, namun belum ada laporan resmi dari ahli waris. Semua hal ini membuat proses validasi menjadi lebih kompleks dari sekadar menghitung angka. Bayangkan saja ada jutaan data pensiunan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan kondisi administrasi yang berbeda-beda. Butuh waktu, ketelitian, dan sistem yang benar-benar kuat agar uang negara tidak salah sasaran. Selain itu, ada juga faktor APBN 2025 yang menjadi kunci utama mengapa nominal rapel tahun ini tidak bisa disamaatakan. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan. Fiskal. Pemerintah tengah menyeimbangkan anggaran antara kebutuhan subsidi, pembangunan infrastruktur, dan belanja pegawai. Dalam situasi seperti ini, penyaluran dana pensiun pun harus menyesuaikan agar tetap stabil tanpa mengganggu program prioritas lainnya. Karena itulah skema pembayaran rapel diatur sedemikian rupa agar bisa mencakup seluruh penerima tanpa menimbulkan defisit tambahan. Menariknya, berdasarkan laporan yang beredar, proses pencairan ini akan dilakukan dalam 2 gelombang besar. Gelombang pertama akan menyasar penerima dengan status data terverifikasi penuh, yaitu mereka yang datanya sudah lengkap dan aktif di sistem Taspen atau Asabri. Sedangkan gelombang kedua akan dialokasikan untuk penerima yang masih dalam proses pembaruan data, terutama kelompok usia lanjut dan penerima warisan pensiun. Jadi, kalau Anda belum melihat perubahan saldo di bulan November awal, jangan langsung panik. Bisa jadi nama Anda termasuk dalam daftar gelombang kedua yang akan cair di pertengahan atau akhir November. Di sisi lain, ada kabar positif yang tidak kalah penting. Pemerintah juga memastikan bahwa untuk tahun 2026 sistem pembayaran akan semakin transparan dan otomatis. Artinya, setiap ada penyesuaian gaji pokok ASN aktif, maka dampaknya terhadap pensiunan akan langsung dihitung dan ditransfer tanpa menunggu rapel berbulan-bulan seperti sekarang. Ini merupakan bagian dari reformasi digitalisasi layanan pensiun yang sedang dikembangkan oleh Taspen dan Asabri bekerja sama dengan BKN. Sistem baru ini disebut e-pensiun terpadu nasional dan dirancang agar seluruh data penerima bisa terhubung secara real-time ke dalam sistem keuangan negara. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang nominal. Berdasarkan simulasi yang beredar dari internal Taspen bagi pensiunan golongan ketiga hingga keempat, dengan masa kerja 30 tahun, estimasi rapel 6 bulan, bisa mencapai antara 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah, tergantung golongan dan masa kerja. Namun bagi penerima usia 65 tahun ke atas, nominalnya bisa sedikit lebih rendah di kisaran 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Sekali lagi, ini bukan pemotongan, melainkan penyesuaian berdasarkan formula baru. Pemerintah juga memastikan bahwa semua penerima tetap mendapatkan hak penuh atas kenaikan gaji pensiun. Hanya saja waktu dan cara pengalihannya dilakukan secara bertahap. Yang perlu diingat oleh para pensiunan adalah pentingnya memastikan bahwa data benar-benar valid. Banyak kasus di mana dana tidak bisa ditransfer karena rekening sudah tidak aktif, nomor net tidak cocok, atau dokumen kepesertaan belum diperbarui. Jadi, langkah terbaik yang bisa Anda lakukan sekarang adalah membuka kembali aplikasi Taspen Mobile
atau datang langsung ke kantor Taspen atau Asabri terdekat untuk memastikan bahwa semua data sesuai. Proses validasi ini tidak hanya membantu mempercepat pencairan, tapi juga memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan jumlah rapel. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya langkah pemerintah ini adalah bagian dari upaya besar untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih modern dan berkelanjutan. Selama ini banyak pensiunan yang mengeluhkan proses pencairan yang lambat dan tidak transparan. Tapi dengan sistem digital baru ini, setiap penerima bisa memantau statusnya secara langsung tanpa harus menunggu pengumuman resmi. Ini juga membantu mencegah terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam distribusi dana pensiun. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan seperti ini juga menimbulkan kebingungan di awal. Banyak pensiunan yang masih belum terbiasa dengan sistem digital, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak-anak atau cucu di rumah bisa membantu memeriksa aplikasi, mengonfirmasi data, dan memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Karena semakin cepat proses validasi dilakukan, semakin cepat juga dana rapel bisa masuk ke rekening. Di balik semua dinamika ini, satu hal yang tetap menjadi perhatian utama adalah keadilan. Pemerintah melalui pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada satu hak pensiunan yang akan dihilangkan. Setiap rupiah yang menjadi hak Anda akan tetap diberikan, hanya saja waktunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kesiapan sistem. Jadi, bagi Anda yang mungkin merasa khawatir karena belum menerima apa-apa hingga pertengahan November, tenang saja, semua dana akan tetap disalurkan secara bertahap hingga akhir bulan. Bahkan berdasarkan informasi terbaru, ada kemungkinan bagi sebagian pensiunan yang memiliki masa kerja lebih dari 35 tahun atau memiliki riwayat jabatan fungsional tertentu untuk mendapatkan tambahan penyesuaian khusus dalam bentuk kompensasi selisih. Penghasilan tambahan ini tidak besar tapi cukup berarti sebagai bentuk penghargaan terhadap masa pengabdian yang panjang. Di sisi lain, PT Taspen juga tengah menyiapkan fitur baru dalam aplikasi mobil mereka yang memungkinkan pensiunan melihat riwayat perhitungan rapel secara rinci. Fitur ini diharapkan dapat menjawab rasa penasaran banyak orang yang ingin tahu bagaimana pemerintah menghitung angka yang mereka terima. Tidak hanya transparan, tapi juga memberikan rasa aman bahwa uang yang mereka dapatkan memang sesuai dengan ketentuan. Kabar baik lainnya adalah bahwa pemerintah memastikan pencairan rapel tahun ini bebas dari potongan administrasi tambahan. Artinya, dana yang masuk ke rekening Anda adalah dana bersih tanpa biaya apapun. Tapi perlu diingat, jika Anda menggunakan rekening yang sudah lama tidak aktif, BAN bisa menolak transfer dan mengembalikan dana ke Taspen. Maka dari itu, penting sekali untuk memastikan rekening Anda aktif dan bisa menerima transfer besar. Sambil menunggu dana cair, ada baiknya Anda juga mulai memeriksa pesan resmi dari Taspen atau Asabri. Biasanya mereka akan mengirimkan notifikasi atau pesan singkat jika dana sudah dijadwalkan untuk ditransfer. Jangan mudah percaya dengan pesan dari pihak yang tidak resmi yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Karena saat ini banyak modus penipuan yang menyasar para pensiunan. Hanya ikuti pengumuman resmi dari situs atau aplikasi Taspen Asabri atau Kementerian Keuangan. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa negara sedang berupaya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengabaikan kesejahteraan pensiunan. Karena bagaimanapun juga, para pensiunan adalah bagian dari fondasi negara ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan publik, menjaga keamanan, dan membangun bangsa. Jadi, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka tidak pernah dianggap remeh. Pemerintah tahu betul bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Menariknya, dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh media nasional, banyak pensiunan yang justru merasa lebih optimis setelah mendengar penjelasan langsung dari pihak Taspen dan Asabri. Mereka memahami bahwa perubahan sistem memang tidak bisa dihindari, dan selama hak mereka tetap dijaga, maka kesabaran sedikit lebih lama bukanlah masalah besar.
Yang penting adalah kejelasan dan keterbukaan informasi. Ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, kebijakan pemerintah bisa diterima dengan lebih tenang. Jadi, jika saat ini Anda sedang menunggu dana rapel cair, percayalah bahwa prosesnya sedang berjalan. Setiap hari ada ribuan data yang sedang diverifikasi, dan setiap tahap membutuhkan ketelitian tinggi. Jangan ada ragu untuk menanyakan langsung status Anda melalui kanal resmi, baik melalui aplikasi call center atau datang langsung ke kantor layanan terdekat. Sebagai penutup bagian ini, satu hal yang perlu diingat, pencairan dana rapel bukan sekadar soal uang, tapi juga soal kepercayaan. Pemerintah ingin membuktikan bahwa hak para pensiunan tetap dihormati, dan di sisi lain, para pensiunan pun diharapkan terus menjaga kepercayaan dengan memastikan data valid dan prosesnya sesuai prosedur. Karena pada akhirnya sistem yang baik hanya bisa berjalan kalau kedua pihak saling mendukung. Dan jika semua berjalan lancar, maka bulan November tahun 2025 ini benar-benar akan menjadi bulan di mana penantian panjang Anda terbayar tuntas. Bukan hanya dalam bentuk angka di layar, tapi juga dalam rasa lega dan tenang bahwa hak Anda akhirnya diterima dengan penuh penghargaan.